Hola, perkenalkan aku Civita Suciati. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arifin. Halo, nama aku Halimatus Azanala Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pasamahdana. Perkenalkan, nama saya Haikal Ramadan. Hai, perkenalkan namaku Nabila. Halo, hai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Rohman. Hai, namaku Siti Nur Alia. Halo, aku Norsifa Azahra. Perubahan iklim banyak berdampak pada kehidupan manusia dan lingkungan sekitar kita. Kalian pasti sering mendengar tentang global warming atau perubahan iklim. Tahukah kalian apa pengertian dari perubahan iklim secara singkat? Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Apa saja dampak-dampak dari perubahan iklim? Baiklah Lia, akan kujelaskan. Mari ikut aku. Pemanasan global terjadi akibat adanya peningkatan kadar gas rumah kaca di lapisan troposfer atau biosfer, seperti karbon dioksida, uap air, metana, nitrous oxide, halokarbon, dan lainnya, yang menyebabkan peningkatan rata-rata temperatur global di permukaan bumi, baik daratan, lautan, maupun udara biosfer. Beberapa dampak pemanasan global bagi kehidupan manusia dan bagi lingkungan. Perubahan pola cuaca memperluas cakupan penyakit seperti malaria. Peristiwa cuaca ekstrim meningkatkan penyakit dan kematian, sementara sistem perawatan kesehatan kesulitan dalam mengikuti perkembangannya. Ini disebabkan sifat seluruh virus yang pasti akan bermutasi dari waktu ke waktu, termasuk SARS-CoV-2. Corona misalnya memiliki mutasi dari alpha, beta, dan delta, hingga terbaru Omicron, yang juga membuat peningkatan kasus positif. Perubahan iklim dan peningkatan kejadian cuaca ekstrim adalah salah satu alasan dibalik peningkatan kelaparan dan gizi buruk secara global. Perikanan dan tanaman pangan dapat hancur atau kurang produktif. Stres panas dapat mengurangi air dan padang rumput untuk pengembalaan. Ketersediaan pangan yang sedikit dibanding kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah diserap oleh udara dan permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Perubahan iklim karena pemanasan global juga mengakibatkan kemarau berkepanjangan atau curah hujan yang terlalu tinggi. Hal ini berdampak besar bagi lingkungan, misalnya menyebabkan kebakaran hutan atau banjir. Akibatnya spesies endemik dan satwa liar jadi terancam punah karena habitat mereka rusak atau bahkan hilang. Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan global, dan pembangunan ekonomi. Tindakan untuk mengurangi emisi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bahaya perubahan iklim. Adaptasi sangat penting untuk dilakukan guna menghadapi risiko perubahan iklim. Wah, bahaya sekali dampak perubahan iklim bagi bumi kita ini. Benar sekali, akan lebih berbahaya apabila kita membiarkan secara terus-menerus. Pemerintah dan masyarakat harus menanggapi perubahan iklim tersebut dengan tegas. Apabila telat merespon, maka bumi akan semakin sakit. Upaya penanganan dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Kedisiplinan dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan bahan bakar secukupnya, mengatur pemakaian listrik, mendaur ulang sampah agar tidak mencemari lingkungan. Tahukah kalian apa saja upaya yang dapat kita lakukan agar dampak perubahan iklim tidak menyebar secara luas dan bumi kembali pulih? Menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak mencemari air sungai dengan membuang bekas deterjen, memilih sampah organik, anorganik, dan non-organik.
menghemat bahan bakar minyak seperti menggunakan alat transportasi umum, menggunakan sepeda atau jalan kaki apabila jarak yang dituju tidak jauh. Mengatur pemakaian listrik pada kehidupan sehari-hari, seperti mematikan televisi, lampu, kipas angin apabila sudah selesai digunakan. Menerapkan prinsip 3R dalam mengolah sampah. Reduce atau mengurangi, dengan mengurangi produksi limbah dan mengurangi penggunaan barang-barang sekali pakai. Hal ini mencakup praktek seperti membeli produk dengan kemasan minimal, menggunakan energi lebih efisien, atau menghindari pemborosan sumber daya. Reuse, menggunakan ulang. Menggunakan kembali barang-barang atau bahan-bahan yang masih dapat digunakan setelah pemakaian awalnya. Contoh termasuk mengisi ulang botol air minum, mendaur ulang kemasan, atau mendonasikan barang-barang bekas yang masih berfungsi daripada membeli yang baru. Recycle atau mendaur ulang, proses mengubah bahan-bahan bekas menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Ini melibatkan pengumpulan, pemrosesan, dan pemurnian limbah untuk menghasilkan produk baru. Mendaur ulang membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang langka dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Upaya penanganan sebetulnya mudah untuk dilakukan, tetapi mengapa masih banyak orang yang menyepelekan hal tersebut? Masih banyak yang lalai dan tidak mau menjaga bumi dengan baik, padahal bumi memberikan banyak sumber daya alam untuk keperluan manusia. Benar sekali, sangat disayangkan banyak yang kurang peduli tentang bumi kita. Bumi memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup kita. Seperti makhluk yang ikut berteduh di bumi, harusnya kita menjaga bumi dengan baik agar bumi kita tetap terjaga dan dapat terus memberikan kita oksigen dengan sehat. Hidup kita bergantung kepada bumi. Jika alam kita sedang sakit, kita pun ikut merasakan sakit sebab oksigen yang dihasilkan tidak sehat. Oleh karena itu, ayolah mulai menjaga bumi kita agar sehat dan bebas dari pemanasan global dengan melakukan beberapa upaya yang